Selamat datang di Desangka Kata. Di sini kita akan menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Kosongkanlah resah dari kepalamu itu, dan sandarkanlah letih ragamu itu agar kau tenang. Sebab kau pantas menikmati perjalanan nan melegakan ini. Mari kita mulai. Dalam 2 hari ini aku mendapatkan 3 luka di tempat yang berbeda, tapi luka itu dihasilkan dari alat yang sama. Luka-luka ini kemudian memberikanku sedikit pemikiran bahwa kalau luka-luka itu menyita perhatianku, katakanlah kalau luka pertama itu membuatku begitu memikirkannya, begitu merasakannya, aku tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan di hari pertama. Secara tidak sadar, tentu aku sudah memilih untuk mengalokasikan konsentrasiku, energiku, waktuku untuk menikmati rasa sakit itu, untuk larut bersama rasa sakit itu, untuk ditenggelamkan oleh rasa sakit itu. Kalau misal aku baru mulai kerja kemudian terluka, kemudian aku dalam tanda kutip menikmati luka itu, pekerjaanku tentu nggak akan selesai. Tapi karena aku menerima luka itu, kemudian mengobatinya, kemudian melindunginya supaya ketika aku melanjutkan pekerjaanku, lukaku itu tidak bertambah parah, aku jadi bisa melanjutkan pekerjaanku. Aku jadi bisa menyelesaikan pekerjaanku hari itu. Aku jadi bisa melanjutkan pekerjaanku di hari berikutnya. Dan ketika aku menerima luka kedua di hari kedua, aku melakukan hal yang sama. Luka itu aku bersihkan, aku obati, aku tutupi, kemudian aku melanjutkan pekerjaanku. Ketika aku kena luka lagi yang ketiga, luka itu tetap aku perlakukan dengan sama. Bersihkan, obati, tutupi. Lalu aku melanjutkan pekerjaanku sampai pekerjaanku di hari kedua itu selesai. Jadi bayangkan kalau luka di hari pertama itu ku nikmati, ku sesali, aku tenggelam dibuatnya, aku terdiam dibuatnya. Aku tak kuat untuk mengatasinya, untuk menerimanya. Tentu hari pertama tidak akan selesai, dan tentu aku tidak akan ada di hari kedua. Kemudian aku berpikir lagi, aku mendapatkan luka yang kurang lebih sama, hanya saja beda tempatnya, karena benda atau hal yang melukaiku itu sama. Aku mencoba mencari tahu apa yang salah. Apakah aku kurang hati-hati? Tidak, aku sudah cukup berhati-hati. Apakah aku tidak mempertimbangkan resiko pekerjaanku? Tentu aku sudah mempertimbangkannya, dan aku sudah siap dengan resikonya. Lalu apa yang membuatku sampai harus mengalami luka yang sama meski di tempat yang berbeda, meski dalam waktu yang berbeda? Kemudian aku berkesimpulan bahwa luka-luka ini sepertinya memang harus kuterima, karena memang begitulah resiko pekerjaanku, karena memang begitulah adanya. Jadi karena pekerjaanku punya risiko yang sedemikian rupa, yang salah satunya adalah luka itu tadi, ya memang mau tak mau, suka atau tak suka, suatu saat aku pasti terluka oleh karena pekerjaanku. Kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa lukanya berulang? Apakah aku tidak fokus? Apakah aku sudah bosan kerja? Jawabannya tidak. Karena ketika tanganku misalnya luka, kemudian aku tidak bisa menggunakan tanganku yang luka itu untuk bekerja secara maksimal, tentu aku memindahkan porsi pekerjaan tanganku yang terluka itu ke tanganku yang satu lagi. Sehingga porsi pekerjaannya bertambah, konsentrasinya bertambah, dan lain seterusnya. Jadi luka pertama itu memindahkan pekerjaanku ke satu tanganku. Maklum saja kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh tanganku itu, yang seharusnya dikerjakan oleh 2 tangan itu, menimbulkan luka. Karena tanggung jawab dari tangan yang satu pindah ke tangan yang satu lagi. Setelah dua-duanya terluka, siapa yang harus meneruskan pekerjaan? Ya harus dua-duanya. Tapi kan lagi sakit, lagi terluka. Apakah masih bisa? Kalau masih bisa, ya kenapa tidak dilanjutkan pekerjaannya?
Kemudian setelah tangan dua-duanya terluka, siapa yang mendapatkan tanggung jawab pekerjaan yang lebih banyak? Ya tergantung pekerjaannya apa, tergantung tangan yang mana yang sedang standby, tergantung tangan yang mana yang sedang tidak merasakan sakit. Karena dua-duanya terluka, tapi tidak dua-duanya mengalami sakit. Jadi bergantian saja. Kalau mau dicocokkan ceritaku ini dengan relationship atau dengan couple, silakan saja. Tapi aku hanya ingin bercerita soal tanganku yang terluka, yang tetap melakukan pekerjaanku sehingga pekerjaanku selesai. Setelah pekerjaanku selesai, aku memperoleh hak yang bisa kuterima. Ya, mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih sudah setia menikmati episode perjalanan ini bersama-sama. Semoga kalian nyaman sampai di tujuan. Akhir kata, aku Desangka Kata, teman perjalananmu menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Pamit undur diri dari ruang dengarmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.